Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sholih dan sholihah, jumpa lagi dengan Bu Ika di pelajaran tema 2, Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, cara tubuh mengolah udara bersih. Muatan bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Dengan membaca teks, siswa dapat menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Dengan mencermati bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi yang terkandung dalam bacaan. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak tentu sudah sering mendengar pertanyaan. Pertanyaan itu menggunakan kata apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Masing-masing kata tanya tersebut mempunyai tujuan atau fungsi. Mari kita pelajari fungsi kata tanya satu persatu. Kata tanya apa digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kabar atau kondisi seseorang. Contoh, apa kabarmu? Selain itu, kata apa juga untuk mendapatkan informasi atau bertanya tentang pengertian, penjelasan suatu benda atau kegiatan. Contoh, apa yang dimaksud dengan organ pernafasan itu? Kata siapa digunakan untuk mendapatkan informasi tentang tokoh atau pelaku. Contoh, siapa nama adikmu? Siapa yang bersihkan kaca jendela itu? Selanjutnya, kata kapan digunakan untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan kamu beri makan ikan hias itu? Kapan kamu pergi ke taman bunga? Selanjutnya, kata tanya di mana digunakan untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu tempat. Contoh, di mana kamu membeli ikan hias itu? Di mana letak kandang kelinci itu? Kata tanya mengapa digunakan untuk bertanya atau untuk mendapatkan informasi tentang alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa kaki kelinci itu terluka? Mengapa kita membutuhkan udara yang bersih? Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana, digunakan untuk bertanya atau untuk mendapatkan informasi tentang keadaan atau kabar seorang. Contoh, bagaimana kabar ibumu? Yang kedua, kata bagaimana digunakan untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang cara-cara atau langkah-langkah atau proses terjadinya sesuatu atau cara membuat sesuatu. Contoh, bagaimana caranya agar hewan piaraan tetap sehat?
Bagaimana cara membuat kandang kelinci? Setelah anak-anak mengetahui fungsi masing-masing kata tanya, mari anak-anak berlatih untuk menggunakannya untuk mencermati suatu bacaan yang ada di buku paket kalian halaman 2. Bacaan dengan judul Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Untuk menemukan informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut, anak-anak bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Silakan anak-anak tulis di buku tugas tema 2. Alhamdulillah, anak-anak sudah mengetahui cara menemukan informasi dari sebuah teks menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Sikap berdoa, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an